أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. Ustadz, saya pernah dengar musik itu haram, tapi saya ragu karena saya suka musik. Tolong penjelasan dalil tentang pengharaman musik. Ini dalil haram musik ya, di antaranya dalam surat Luqman, ya minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagian ulama ya seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari ya, versi Ibnu Rajab, dia mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan nyanyian tersebut adalah nyanyian yang disertai dengan musik. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat beliau karena beliau mengatakan tafsiran tersebut muncul dari Ibnu Mas'ud tatkala kaum muslimin sudah bercampur dengan orang-orang Romawi yang masuk Islam dan kebiasaan mereka adalah menyanyi sambil musik-musikan. Maka ayat ini berkaitan dengan musik ya. Kemudian dalam hadis dalam Sahih Bukhari Nabi SAW mengatakan la yakunana aqwamun min ummati yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik. Ini Rasulullah mengkabarkan akan ada umat yang model begini, menghalalkan zina, yang menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan juga menghalalkan alat-alat musik. Ini menunjukkan alat musik hukumnya haram. Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat 4 mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik. Sampai beliau mengatakan kalau ada orang mencuri alat musik, maka tidak perlu dipotong tangannya. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena itu hukumnya seperti mencuri babi dan seperti mencuri bir. Sama-sama hukumnya haram. Jadi kalau ada barang, karena asalnya barang haram memang ditiadakan. Oleh karena kalau ada yang mencuri alat musik, maka tidak perlu dipotong tangannya. Demikian juga beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada orang yang masuk ke rumah seorang muslim, misalnya kemudian dia pun ada orang muslim tersebut punya alat musik, kemudian dia merusak alat musik tersebut, maka dia tidak perlu ganti. Dia tidak perlu ganti. Oleh karena saya sampaikan kalau antum pergi ke toko alat musik, antum masuk hancurkan alat musiknya. Antum bilang Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kalau saya hancurkan tidak perlu ganti. Kata dia tidak usah ganti tapi tolong masuk kantor polisi ya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena semuanya ulama 4 mazhab semuanya mengharamkan apa? Musik. Dan kenyataannya musik ya adalah melalaikan. Kita semua tahu musik apa? Melalaikan. Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik ya. Akhirnya apa? Ada nada dan dakwah misalnya. Lagi dakwah yang hadir laki-laki perempuan waktu joget-joget. Apakah dengan joget gini nambah iman ya ikhwan? Pikir sendirilah. Orang joget-joget nambah iman, nambah teler bukan nambah iman. Jadi alat musik itu sebenarnya pada dasarnya nggak ada hukumnya karena dia adalah alat. Akan tapi para ulama di saat mengatakan bagaimana keharaman alat musik itu adalah kenapa? Karena dakbul fusak, menjadi kebiasaan orang-orang fasik itu yang diharamkannya. Ya. Tapi kalau sebuah alat yang biasa digunakan tapi bukan biasa orang fasik, alat musik kan benda, apakah benda dipukul, ada benda yang disentuh dan sebagainya lalu mengeluarkan bunyi kemudian dipertemukan dan bunyi sehingga menjadi misalnya kentongan siapa mengatakan haram. Ya. Tapi kalau dikerapikan menjadi bunyi kentongan yang kentongan ya kan? Atau mungkin bambu-bambu yang disusun kemudian bunyi dang ding dung enggak ada hukumnya itu semua. Tapi yang menjadi ada dakbul fusak. Sehingga dalam hadis sahih itu adalah diharamkan syaiti ala ummati inasun yukhillal khirra wal khamra wal ma'azif. Alat tentang sebagian orang menganggap semua alat musik haram atas dasar hadis ini. Ini enggak dibenarkan hukum semacam itu. Ini kan suatu ketika akan datang kepada umatku mereka menghalalkan yang namanya khamr, yang menghalalkan namanya zina, kemudian menghalalkan namanya ma'azif, ya kan? Nah, pertama khamr dengan zina sudah jelas pengharamannya. Lah kok dihalalkan, murtad dia. Tapi ma'azif belum ada pengharaman sebelumnya. Kenapa? Ma'azif itu alat musik. Tapi apakah semua alat musik? Ya enggak dong. Alat musik yang diharamkan adalah yang mengiringi sebelumnya. Biasanya apa sih alat musik yang biasanya disuarakan di tempat yang minuman keras, tempat zina, alat musik macam apa?
yang seperti itu, bukan alat musik yang lain. Rebana alat musik kok. Tapi ada seorang perempuan bernadar, ya Rasulullah, ini saat ribut daf assalamualaikum ya Rasulullah, aku akan pukul rebana kalau Allah menyelamatkanmu. Tenang, aufi binadri, kami mengatakan penuhi nadarmu. Berarti kan boleh. Berarti ada sebagian alat yang diisikan Nabi SAW. Maka kalau kita lihat konteks hadis tersebut, ya, Allah suatu ketika akan tiba masa umatku menghalalkan khamr, menghalalkan perzinaan, dan menghalalkan ma'azif. Khamr dan zina sudah jelas pengharaman dalam Al-Quran. Tapi ma'azif belum ada sebelumnya. Lalu kenapa ma'azif ada di sini? Ini disebut sesuatu yang menjadi kebiasaan. Kalau orang minuman keras sama zina, ada apanya di situ? Ada musik. Musik macam apa? Ya itu. Baik. Nah, seperti itu. Jadi alat pada dasarnya bukan suatu ini. Tapi kalau sudah menjadi ciri khas kefasikan, nggak boleh lah. Alat-alat anak Anda mungkin menjadi ciri khas kefasikan dan sebagainya, bisa aja. Tapi kalau bukan alat musik yang secara umum, saya tidak tahu, alat musik banyak di dunia. Dari daerah ke daerah berbeda kok. Ya kan, ada angklung, ada gamelan, ada ini, ada itu, ada macam kan. Bukan saja kita bicara tentang gitar dan itu, bukan. Alat musik luas sekali, alat musik. Makanya kita pun beri rambu-rambu juga luas. Selagi itu menjadi ciri khasnya orang fasik, Anda tidak boleh menggunakannya. Ya, di tempat itu tentunya. Sebab menjadi ciri khas orang fasik di sini belum tentu orang fasik di sana loh ya. Ya kan? Gitu loh. Ya. Jadi beda. Karena permasalahannya bukan zatnya alat. Kalau zat alat bukan, nggak ada. Bukan zatnya alat diharamkan, bukan. Iya. Nah, ini pembahasan panjang lebar masalah musik yang sampaikan dalam ya. pertanyaan tentang alat musik, bisa dilihat di sana yang ingin penjabaran yang lebih luas. Iya. Artinya kalau seandainya kita alihkan fungsinya kepada hal-hal yang positif, misalnya tadi untuk jadikan alat nasyid dan sebagainya itu. Nah, kalau memang itu bisa seperti itu dan hilang kesan fasikan, ya sah. Boleh, sah aja. Ini kita harus jelas. Tak boleh fusak. Iya, baik, subhanallah.